Oke pemirsa, kita sudah berada di depan bangunan yang katanya itu tempat sumur wasiat. Bisa dilihat tertulis sumur wasiat Sunan Kalijaga. Ayo kita masuk ke dalam pemirsa. Oke pemirsa, kita keluar dan ke lokasi lain. Setelah tim konon katanya melakukan eksplorasi di sebagian wilayah dari tempat petilasan Sunan Kalijaga, tim pun segera melanjutkan eksplorasinya ke bagian lain untuk mengetahui lebih jauh sejarah mengenai tempat petilasan tersebut. Sekarang kita sudah berada di depan bangunan lainnya pemirsa. Mari kita masuk ke dalam. Saya lihat ada sumur, ada gayung juga di atasnya. Di sini terasa lembab. Ada gentong juga, sepertinya ini untuk tempat wudhu. Dan di atas sumur ini ditutupi kain, mungkin biar nggak ada yang jatuh masuk ke sumur. Oke, kita keluar pemirsa. Di sini sepertinya untuk tempat wudhu pemirsa. Ini tembok pembatas dari area ini. Bisa dilihat sepertinya ini sangat kokoh. Di area ini banyak pohon-pohon tinggi. Halamannya juga dipenuhi rumput. Seperti yang pemirsa lihat, pohon-pohon di sini tinggi-tinggi. Di sini juga merupakan situs Taman Kera pemirsa. Biasanya banyak monyet di sini. Oke pemirsa, kita menuju ke lokasi lain nih. Benar-benar banyak pepohonan di sini. Saya tidak tahu bagaimana kondisinya jika malam hari. Terlihat ada makam yang sekelilingnya ditutupi pagar. Kita coba masuk ya pemirsa. Meski banyak ditumbuhi rumput liar, tapi makam ini masih terawat dengan baik. Tapi di sini ada yang sudah tidak berbentuk makamnya pemirsa. Yang di sebelah sini makamnya sudah berlumut semua makamnya. Dan sepertinya memang dibiarkan seperti itu ya pemirsa. Halaman ini cukup luas, tapi makam-makamnya hanya di sebelah sana aja. Oke, kita keluar dari area ini pemirsa. Oke pemirsa, kita sudah berada di depan bangunan yang katanya itu tempat sumur wasiat. Bisa dilihat tertulis sumur wasiat Sunan Kalijaga. Ayo kita masuk ke dalam pemirsa. Sepertinya sedang direnovasi pemirsa. Jadi saya nggak bisa masuk ke dalam, ada gayung di situ. Sumurnya mungkin di balik dinding yang ada gayungnya itu pemirsa. Oke pemirsa, konon katanya sampai di sini saja penelusuran kita di petilasan Sunan Kalijaga Cirebon ini. Dari hasil penelusuran di petilasan Sunan Kalijaga di Cirebon, tim konon katanya pun menyimpulkan bahwa petilasan tersebut memang terlihat sepi. Di depan area petilasan sendiri ada plang bertuliskan situs Taman Kera dan Petilasan Sunan Kalijaga. Memang benar pemirsa bahwa di area tersebut
memang sering berdatangan monyet-monyet yang masuk ke situs tersebut. Tapi kali ini tim konon katanya pun tidak menemukan satupun monyet. Ketika memasuki petilasan yang didominasi warna merah muda terang, tim konon katanya memang sedikit penasaran dengan makam yang berada di depan ruangan besar yang depannya menyerupai aula tersebut. Ada sebuah makam yang berukuran kecil yang bertuliskan nama di nisannya. Selain satu makam, di dalam juga terdapat makam yang berjejer di mana terlihat mengelilingi sebuah bangunan berbentuk limasan yang di dalamnya juga terdapat makam. Meski begitu, tim konon katanya tidak bisa membuka rumah limasan sebagai makam tersebut lantaran terkunci rapat. Di luar dari bangunan tersebut, memang masih terdapat banyak makam. Dari yang terawat hingga makam yang sudah lapuk dimakan oleh lumut hingga tidak terlihat. Mengenai sebuah bangunan terakhir, tim konon katanya juga sempat masuk ke dalamnya, di mana bangunan berukuran kecil tersebut merupakan sumur wasiat Sunan Kalijaga yang sering dipenuhi pengunjung ataupun peziarah sebelum masuk ke petilasan Sunan Kalijaga. Namun sayang pemirsa, lantai dalam sumur wasiat tersebut sedang direnovasi, sehingga tim konon katanya pun tidak bisa masuk untuk melihat seperti apa bentuk dari sumur wasiat itu. Untuk itu, tim konon katanya pun akhirnya mengakhiri eksplorasinya. Menurut sejarah yang dikenal di masyarakat umum, Sunan Kalijaga memiliki nama asli yaitu Raden Mas Syahid atau Raden Said. Pada masa mudanya, konon Raden Mas Syahid merupakan seorang yang giat dalam mencari ilmu, terutama ilmu agama Islam. Beliau juga pernah berguru kepada Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Ampel. Dalam melakukan dakwahnya, beliau mempunyai pola yang tidak jauh dari Sunan Bonang yang merupakan salah satu guru dari Sunan Kalijaga. Beliau juga memilih kesenian sebagai sarana dakwahnya. Nama Sunan Kalijaga memang melegenda di masyarakat Jawa. Dalam pendekatannya dengan Allah, beliau mendekatkan diri dengan cara berzikir. Berbagai macam bacaan zikir yang beliau juga ajarkan kepada murid-muridnya, konon katanya seperti halnya berzikir dengan lisan, zikir dengan hati, nafas, ruh, dan lain-lain. Saat berdakwah di tanah Jawa, Sunan Kalijaga konon katanya pun juga diketahui memiliki sejumlah benda pusaka yang selalu menemaninya dimanapun beliau berada. Konon katanya beliau juga dikenal mempunyai ilmu kenaguran dan kesaktian yang tak lain merupakan karomahnya sebagai salah satu wali. Ilmu tersebut dikenal oleh masyarakat sebagai ilmu aji jagat. Meski memiliki karomah yang luar biasa, tidak lantas membuat Sunan Kalijaga pun lupa diri. Namun ilmu tersebut beliau gunakan juga untuk berdakwah dan menyebarkan ajaran agama Islam di pelosok tanah Jawa. Menurut beberapa cerita yang ada pemirsa, konon katanya Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Saroh yang merupakan putri dari Maulana Ishaq dan mempunyai putra dan putri Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Rakayu, dan Dewi Sofia.